Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Assalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyya wa rasula wa ala alihi wa ashabihi wa muhyi sunnatihi ajma'in. Sahabat Aisyah yang kami muliakan, rahimakumullah, mudah-mudahan semuanya sehat. Di bulan Ramadan ini kita dapat meraih kebermaknaan Ramadan. Kajian kali ini kita akan mengkaji lebih dalam berkaitan dengan puasa Ramadan bagi seorang perempuan yang sedang haid. Perempuan yang pada dasarnya, ya, perempuan itu memang memiliki kewajiban yang sama. Laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban yang sama dalam beribadah, termasuk di dalam menunaikan puasa Ramadan, ya. Bahkan Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 35, ya, di sana ada 10 hal yang dilakukan laki-laki maupun perempuan. Salah satunya adalah washoimina washoimat, yaitu laki-laki yang menunaikan puasa dan perempuan yang menunaikan puasa. Mereka semua akan mendapatkan lahum maghfiratu wa ajrun azim, akan mendapatkan ampunan dan pahala yang agung. Masalahnya sekarang kalau perempuan sedang haid, memang ada tuntunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah perempuan sedang haid itu memang tidak sholat dan juga tidak puasa? Tapi bukan berarti tidak menunaikan kewajiban, tidak diwajibkan. Tetap diwajibkan, tapi diwajibkannya nanti dengan mengqadha di hari yang lain. Apakah ini berarti perempuan itu kotor? Tidak, ya. Perempuan yang sedang haid oleh Allah itu, ya, perempuannya sendiri sebenarnya perempuan yang makhluk Allah, ya, perempuan yang baik, perempuan yang suci, ya. Namun saat itu kondisinya memang sedang dalam keadaan haid, yaitu mengeluarkan darah. Maka yang najis itu ya darahnya, ya, sehingga Allah dalam Al-Quran kan menyampaikan, yas'alunaka 'anil mahid, ketika ada mereka bertanya kepadamu tentang darah haid, gitu kan, qul huwa adza, ya, katakanlah huwa. Nah, di sini kan huwa bukan hiya, ya, qul huwa adza, maka darah haid itu adalah kotor atau juga berarti rasa sakit. Yang kotor apa? Darahnya. Karena itulah fa'tazilun nisaa fil mahid, ya, ini jauhilah perempuan dalam arti suami istri tidak melakukan hubungan biologis ketika sedang haid, ya, artinya yang dijauhi adalah tempat keluarnya darah, sehingga perempuannya sendiri sama sebagai hamba Allah. Hanya karena kondisinya tersebut dan Nabi juga sudah menyampaikan, menetapkan, maka ya kita ikuti, ya. Oleh karena itu saat itu juga ada yang bertanya, ya, sahabat namanya Muadzah itu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia tanya, kenapa sih kami perempuan ketika sedang haid kok nggak boleh sholat, nggak boleh puasa? Aisyah kembali bertanya, apakah kamu penganut Khawarij, katanya, yang kelompok radikal gitu saat itu. Oh enggak, saya hanya ingin tahu kenapa. Aisyah kemudian menyampaikan, kana yusibuna dzalik, ya, fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami ini ketika kami dalam keadaan haid, maka kami diperintahkan oleh Nabi untuk mengqadha saum, tapi tidak mengqadha sholat. Nah, berarti ini memang diwajibkan untuk mengqadha puasa. Dalam hal ini mungkin ada pertanyaan juga, ya, bagaimana sih kalau misalnya biar tidak haid kita minum pil Ramadan, ya, minum pil Ramadan itu sehingga kita tidak haid bisa full, ya. Nah, kalau dalam hal ini sebenarnya saya pribadi menyampaikan, ya, kondisinya belum darurat, ya, artinya apa? Kita masih bisalah mengqadhanya, ya. Lain kalau haji, ya, haji itu kan kondisinya sudah darurat, ya, sehingga ketika perempuan sedang haid
pergi haji, waktunya sudah habis mau pulang, maka dibolehkan dalam haid itu tetap melakukan tawaf ifadah ya, tawaf yang merupakan rukun haji. Tapi kalau ini kan tidak dalam keadaan darurat ya. Artinya apa? Kita masih mampu untuk mengkodoknya di hari yang lain. Karena itulah saya pikir kita terima bahwa itu adalah kemuliaan perempuan, diberikan kekhususan fitrah oleh perempuan. Pertanyaan lagi kadang-kadang ya, aduh ini hampir maghrib, nggak taunya ternyata haid, padahal waktunya tinggal sebentar. Terus ini saya membatalkan atau terus gitu ya. Kalau kita melihat Al-Quran surat Al-Baqarah 187, di sana kan disebutkan bahwa puasa itu mulai fajar sampai maghrib. Ya kalau itu sebelum maghrib kemudian sudah haid, berarti ada hal yang membatalkan puasa. Ya tetap kita batal puasanya, berarti hari itu kita harus mengqadha, kita hitung ya. Tapi bukan berarti puasa yang dari pagi sampai jam 5 sore lah katakanlah itu sia-sia, itu tidak. Tetap Allah akan memberikan pahala, memberikan kebaikan ya. Bahkan Allah menyampaikan bahwa sebenarnya kullu amal ibnu Adam, setiap amal ibnu Adam itu siapa saja termasuk perempuan beramal lahu ya. Kita bisa menghitung ganjarannya, bisa mendapatkan ganjaran 10 kali lipat sampai 700 ya. Tapi dalam hal puasa illa syiyam wa ana ajzibihi, kecuali puasa sayalah yang akan memberikan pahala. Maka kami berhusnudzon yakin insya Allah Allah tetap memberikan pahala. Apalagi beliau menyampaikan hambaku itu tidak makan, hambaku tidak minum karena apa? Karena menunaikan kewajiban. Maka aku Allah lah yang berhak untuk memberikan ganjaran pahala yang sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan mendapat kebahagiaan karena siam Ramadan ini lisaim farhatani. Bagi orang perempuan ada 2 kebahagiaan. Yang pertama yaitu farhatun inda iftarihi, ketika kita berbuka. Yang kedua ketika kita hina yalqa rabbahu azza wa jalla, ketika kita besok kebahagiaan di akhirat. Maka ada 2 kebahagiaan di dunia dan akhirat. Demikian sahabat Aisyah, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.